Selamat datang di presentasi Studi Kelayakan Bisnis KP Pitput. Saya Putri Yuliani akan menjelaskan konsep bisnis, potensi pasar, dan kelayakan finansial dari KP ini yang dirancang sebagai tempat nongkrong asri dan nyaman untuk semua kalangan. Yuk disimak materinya, semoga bermanfaat. Latar belakang KP Pitput. Bisnis KP merupakan salah satu industri yang berkembang pesat, terutama di kalangan mahasiswa dan remaja. Di era digital ini, gaya hidup mahasiswa dan remaja berubah, di mana mereka membutuhkan tempat nongkrong yang nyaman, terjangkau, dan mendukung produktivitas, seperti wifi dan suasana yang inspiratif. KP Pitput hadir untuk memenuhi kebutuhan generasi muda dengan menyediakan suasana ramah, modern, dan inspiratif. Target pasarnya adalah mahasiswa dan remaja sekolah yang mencari tempat untuk nongkrong, belajar, ataupun bersosialisasi. Visi KP Pitput menjadi KP favorit di setiap tahun maupun setiap generasi bagi mahasiswa dan para remaja sebagai tempat yang nyaman untuk nongkrong dan mengerjakan tugas, dengan suasana yang mendukung kreativitas dan produktivitas. Misinya adalah menyediakan makanan dan minuman berkualitas dengan harga terjangkau, memberikan layanan profesional, serta berinovasi untuk memenuhi kebutuhan setiap pelanggan. Rancangan model KP Pitput berlokasi di Central Land Samesta 2. KP Pitput menawarkan akses yang mudah, lingkungan yang ramai, dan fasilitas lengkap seperti area parkir, terus juga konsepnya modern minimalis. KP ini juga siap menarik pelanggan dari berbagai segmen. Menu minuman KP Pitput, yang pertama itu ada kopi, itu ada espresso, americano, cafe latte, caramel macchiato, terus mocha latte, hazelnut latte, vanilla latte. Nah, terus kemudian yang non kopinya ada coklat, red velvet, taro, lemon tea, honey lemon, strawberry milkshake, terus ada mineral water juga. Nah, ini ada varian jusnya juga, fresh orange juice, mango juice, strawberry juice, avocado juice, dan apple juice. Kemudian ada menu makanan KP Pitput. Makanan beratnya itu ada nasi goreng, chicken katsu rice, chicken wings, rice bowl ayam teriyaki. Lalu kemudian makanan ringannya ada spaghetti aglio olio, pasta carbonara, all varian Indomie. Terus juga ada snack atau hidangan penutupnya, roti bakar es krim, pisang goreng keju, risoles mayo, nugget, dan tahu crispy. Aspek pasar dan peluang bisnis KP Pitput. KP Pitput memiliki potensi pasar harian sebesar 4.125 orang dengan peluang pendapatan hariannya mencapai 14.440.000. Bisa dilihat langsung dari tabel di sampingnya. Kemudian segmen pasar potensial KP Pitput. Target pasarnya itu mahasiswa UBP, Unsika, BSI, terus juga pelajar SMA atau SMK, karyawan perkantoran, dan pusat retail. Nah, rata-rata harian dari segmen pilihan itu 3.257 orang. Potensi pendapatan hariannya sebesar Rp11.380.000. Target pelanggan utama KP Pitput adalah mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan dan Unsika, lalu pelajar dari sekolah-sekolah sekitar, serta karyawan di perkantoran dan pusat retail di Karawang. Selain itu, penduduk lokal yang mencari tempat santai juga menjadi bagian dari target pasar kami. Nah, untuk rate tahunnya, untuk rate umurnya, pelajar 18-25 tahun, generasi muda mencari spot foto menarik, tempat bersosialisasi, dan tempat belajar yang nyaman. Lalu kemudian pekerja dari 25-40 tahun, seorang pekerja yang mencari tempat bekerja yang nyaman sambil menikmati kopi berkualitas. Families dan travelers cocok untuk keluarga yang mencari tempat yang ramah anak, mencari pengalaman unik dan lokal untuk dikunjungi. Strategi pemasaran KP Pitput meliputi promosi digital di media sosial seperti Instagram dan TikTok, diskon untuk pelajar, dan kerja sama dengan influencer lokal untuk meningkatkan visibilitas KP Pitput. Untuk media sosialnya sebenarnya beragam, tidak hanya Instagram dan TikTok, melainkan Instagram, TikTok, Facebook, terus juga media sosial seperti WhatsApp, YouTube juga kalau perlu itu bisa kita tingkatkan. Tim manajemen. Kami memiliki tim manajemen yang berjumlah 17 karyawan di mana
bisnis ini. Nah, 17 karyawan ini diantaranya pemilik, terus juga manajer KP 1 orang, kepala dapur atau chefnya 1 orang, barista 3 orang, 4 waiters, terus kasirnya 2 orang, cleaning service 1 orang, keamanan 1 orang, kemudian marketing atau media sosial 1, dan staff admin itu 2 orang, dengan jumlah totalnya 17 orang. Rangkuman yang didapat dalam laporan kajian aspek finansial KP Pitput, modal sendiri diantaranya ada biaya prainvestasi sebesar Rp82.500.000, biaya investasinya sebesar Rp2M941.800.000, biaya operasionalnya Rp393.170.000, dengan total keseluruhan sebesar Rp3.417.470.000. Penyusutan yang terjadi sebesar Rp105.623.331, kemudian modal dasar yang dimiliki KP Pitput sebesar Rp4 miliar. Modal ditempatkannya sebesar Rp2M392.229.000, modal disetor sebesar Rp3.417.470.000. Kesimpulan kajian aspek finansial sebenarnya bisa kalian lihat langsung di laporan KP Pitput. Di situ sudah banyak banget dijelaskan bagaimana juga cara perhitungan NPP, BIP, ARR ataupun IRR-nya. Nah, ini hasil dari kesimpulan kajian aspek finansialnya. Nah, proyeksi keuangan KP Pitput itu menunjukkan hasil yang positif dengan BIP-nya 28.756 unit, terus juga hasil PP-nya 2,1 tahun, ARR-nya 66,3%, dan NPV-nya mendapatkan nilai 17M486.497.454 rupiah. Nah, bisnis ini dinilai layak untuk dijalankan. Identitas perusahaan, nama perusahaannya KP Pitput, terus juga nama pemilik yaitu saya sendiri, Putri Yuliani. Alamat perusahaannya di Jalan Barata, Perum Semesta Sentralen, Residen 2. Terus juga nomor teleponnya bisa kalian lihat. Emailnya sendiri itu info@kppitput.co.id. Bentuk usahanya itu perseorangan. Kesimpulan KP Pitput, berdasarkan analisis yang dilakukan, KP Pitput memiliki prospek bisnis yang menjanjikan dengan lokasi yang strategis, perencanaan keuangan yang matang, dan perhitungan kelayakan usaha yang menunjukkan hasil positif. Dengan nilai BIP tercapai pada 28.750 unit, payback periodnya selama 2 tahun 1 bulan, AR-nya sebesar 66,3%, NPV positif senilai 17M sekian, dan IRR-nya sebesar 28,2%. Investasi ini dinilai layak dan menguntungkan untuk dijalankan. Perencanaan yang baik dan inovasi berkelanjutan diharapkan dapat menjadikan KP Pitput sebagai usaha yang sukses dan berdaya saing yang tinggi. Sekian presentasi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi tentang KP Pitput bisa memberikan inspirasi dan gambaran tentang peluang bisnis yang menjanjikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan update berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga hari kamu menyenangkan. Bye-bye.